Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Cerita Alamsyah dengan NIM 222 10 10 174. Di sini saya akan mereview modul dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Riki Cerita Alamsyah, Gilang Bahtiar, Khawifatul Hasanah, dan juga Eza Maulidia. Jadi di sini saya kebagian mereview modul tema 1 sampai 3. Jadi di modul kami ada 12 tema dengan mengambil kelas 12 MA kurikulum Merdeka. Jadi di review yang akan saya sampaikan ini terdapat 3 tema, teman-teman. Yang pertama yaitu ijtihad dan mazhab, seperti yang diarahkan oleh Pak Dia dalam pengembangan modul Ban Ajar ini. Terdapat 2 yang dikembangkan, yaitu pertama fishbone dan yang kedua yaitu soal HOTS. Jadi di fishbone-nya, di ijtihad dan mazhab ini ada peta konsep tentu saja, dan juga ada ayat yang kami tambahi, yaitu surat An-Nisa ayat 105, surat An-Nisa ayat 59, dan juga surat An-Nahl ayat 45. Dan selain ayat juga ada hadisnya, hadis riwayat Ad-Dormi 170. Untuk kasus dan referensi, di sini kelompok kami mengambil sholat berjarak pada masa COVID-19 dulu. Itu kan termasuk juga dalam bab ijtihad. Dan juga ada tata cara berijtihad, ada pola bayani, pola ta'li, dan juga pola rafidhi. Untuk tata cara bermazhab, kami mengambil yaitu taklid. Nah, untuk soal HOTS-nya ada 5, 3 pilihan ganda dan juga 2 soal uraian. Lanjut ke tema kedua. Tema pertama tadi ijtihad dan bermazhab. Tema yang kedua yaitu pernikahan. Di pernikahan ini ada fishbone dan juga soal HOTS-nya juga, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama ada peta konsep tentu saja. Untuk ayat cuma 1 untuk pernikahan, surat An-Nisa ayat 1. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Muslim. Kasusnya yang kita ambil yaitu ini kasus yang cukup relevan di zaman sekarang, yaitu kasus pernikahan beda agama. Karena sekarang banyak sekali kasus-kasus pernikahan beda agama. Untuk di fishbone paling bagian ujung ada 2, ada pra pernikahan, ada juga tata cara pernikahan. Untuk pas pra pernikahan ada mahram, hitbah, dan juga hak dan kewajiban suami dan istri. Untuk tata cara pernikahan ada akad nikah dan walimatul orsy. Itu saja dari tema kedua. Lanjut ke tema ketiga, yaitu perceraian dalam Islam. Dalam perceraian dalam Islam ini, di pernikahan dalam Islam tadi ada soal HOTS-nya juga, saya lupa. Ada 5 juga sama, 3 pilihan ganda dan juga 2 soal uraian. Dan juga langsung saja lanjut ke tema ketiga, yaitu perceraian dalam Islam. Sama dengan 2 yang tadi, ada fishbone dan juga ada soal HOTS. Di bagian fishbone saya jelaskan ada peta konsep lagi. Ada ayat surat At-Tolak dan juga surat Ar-Rum. Di hadis ada hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Abu Daud. Kasus di sini kelompok kami mengambil kasus tolak via SMS. Jadi bagaimana hukumnya jika ada seorang yang mentalak istrinya lewat SMS, jadi nggak ngomong langsung, tapi via SMS. Menurut saya itu juga keren sekali kasusnya, dan juga ya sangat relate juga dengan zaman sekarang karena masih berhubungan dengan teknologi. Kemudian ada macam-macam perceraian, ada talak, fasakh, khuluk, dan juga nusyush. Di ketentuan rujuk ada iddah dan muta'adah. Terus untuk soal HOTS-nya sama juga, ada 3 soal pilihan ganda dan juga 2 soal uraian. Nah, dari 3 tema tadi, untuk soal HOTS-nya itu kami mengambil dari ada beberapa hal yang didiskusikan dan juga yang kedua dari ChatGPT.
Jadi kita benar-benar berdiskusi untuk soal host. Jadi biasanya kami ngambil dari ChatGPT, terus kita kembangin tuh soal hostnya agar lebih host lagi. Atau mungkin juga kita nggak berdiskusi, mungkin itu di tema-tema yang 10 sampai 12 lah, karena kita akan ya agak kehabisan waktu, jadi membuat soal hostnya langsung dari ChatGPT aja, gak usah berdiskusi. Jadi di tema 1 sampai 3 ini review saya adalah selain Fishbone dan juga soal host, mungkin ada beberapa ayat atau hadis yang agak berantakan. Jadi dalam mengcopy ayat atau hadis itu agak berantakan gitu Pak ya. Jadi misalkan ayatnya ada di depan, ada di belakang gitu. Nah itu sekarang insya Allah sedang kami perbaiki, dan itu juga sudah kita validasi, tinggal revisi validasi. Yang kita revisi itu dua dari pihak validator. Yang pertama yaitu ayat yang dan hadis yang berantakan tadi. Yang kedua penulisan soal host. Jadi ini bukan masalah soal hostnya yang kurang host. Jadi di penulisan soal host ada beberapa hal yang jadi soal kami itu memakai tanda tanya, bukan titik-titik. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.